Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan merangkum peran BPD mulai dari perencanaan pembangunan desa sampai dengan tutup buku akhir tahun anggaran dalam hal pengelolaan keuangan desa. Nanti kita akan membahasnya. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Nah, kita mulai terkait dengan peran BPD dari perencanaan pembangunan desa, yaitu penyusunan RKP desa, yang mana kita akan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, di mana ketika dimulainya penyusunan rancangan RKP desa itu nantinya terlebih dahulu BPD melakukan musyawarah desa. Hal itu ada disampaikan di Permendagri 114 tahun 2014 yang kita lihat tadi pada pasal 31-nya. Ada dikatakan mulai dari ayat 1 dalam rangka penyusunan RKP desa sebagaimana yang disampaikan di ayat 2 itu untuk menjadi pedoman, nantinya BPD menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa, yang mana pembahasan dalam musyawarah penyusunan perencanaan pembangunan desa dalam hal ini RKP desa itu nantinya sebagaimana yang disampaikan di pasal 32 ini, yaitu dengan mencermati ulang dokumen RPJM desa, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM desa, dan membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Nah, salah satu output dari musyawarah perencanaan pembangunan desa itu adalah kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan RPJM desa, di mana kegiatan-kegiatan itu nantinya disepakati dan akan dilaksanakan oleh pemerintah desa pada tahun anggaran berikutnya. Nah, kita anggap saja peran BPD dalam menyelenggarakan musyawarah dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa itu sudah selesai, sehingga kegiatan-kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya itu sudah didapatkan. Maka berikutnya tim RKP desa mulai menyusun kebutuhan barang atau jasanya. Nah, ketika RKP desa sudah selesai disusun oleh tim penyusun RKP desa, maka nantinya RKP desa itu akan dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan pada akhirnya ditetapkan dengan peraturan desa. Hal itu ada disampaikan masih di Permendagri 114 tahun 2014 di pasal 29 ayat 4 itu. Ada dikatakan bahwa RKP desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Nah, dalam hal yang namanya peraturan desa pastilah dibahas dan disepakati bersama BPD. Hal itu tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa, di mana ada diamanatkan untuk yang namanya peraturan desa seperti disampaikan tadi. Ada dikatakan pada pasal 8 ini bahwa BPD nanti akan mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Jadi dari sini untuk perencanaan pembangunan desa bisa kita simpulkan peran BPD mulai dari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan yang akan dianggarkan tahun berikutnya sesuai RPJM desa kepala desa, dan setelah kegiatan-kegiatan tersebut disusun kebutuhan barang atau jasanya oleh tim penyusun RKP dan dibahas dan disepakati melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, maka RKP desa itu nantinya akan dijadikan peraturan desa. Dan ada peran BPD ketika menjadikan dokumen RKP desa menjadi peraturan desa, yaitu dengan melakukan pembahasan dan penyepakatan
bersama pemerintah desa. Nah, berikutnya kita akan ke pengelolaan keuangan desa dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, di mana ketika RKP desa itu sudah menjadi peraturan desa, nantinya akan menjadi pedoman sekretaris desa dalam menyusun rancangan peraturan desa tentang APBD desa. Hal itu ada disampaikan di Permendagri 20 tahun 2018 di pasal 31 ayat 2 ini, di mana ada dikatakan sekretaris desa mengordinasikan penyusunan rancangan APBD desa berdasarkan salah satunya RKP desa tahun berkenaan. Jadi, dokumen RKP desa yang sudah dibahas dan disepakati bersama BPD dan menjadi peraturan desa, kegiatan-kegiatannya itu akan dipindahkan ke rancangan peraturan desa tentang APBD desa. Berikutnya, ketika nantinya rancangan peraturan desa tentang APBD desa sudah selesai disusun, maka ada tahapan sebagaimana yang disampaikan Permendagri 20 tahun 2018 pada pasal 32 ini. Dimulai dari sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa yang sudah disusun itu kepada kepala desa, dan rancangan peraturan desa tentang APBD desa yang disampaikan sekretaris desa itu nantinya disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa untuk peraturan desa tentang APBD desa itu bukan produk pemerintah desa sendiri, tapi juga produk dari BPD karena dibahas dan disepakati bersama BPD. Nah, berikutnya, jika ada terjadi pergeseran anggaran atau perubahan dalam hal RKP atau APBD desa, itu juga pastilah dalam bentuk peraturan desa, di mana seperti disampaikan tadi, yang namanya peraturan desa pastilah dibahas dan disepakati dengan BPD terlebih dahulu. Begitu juga ketika pemerintah desa tutup akhir tahun anggaran, di mana sebagaimana yang disampaikan Permendagri 20 tahun 2018 di pasal 70 ini ada dikatakan kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban administrasi APBD desa kepada bupati atau wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD desa itu sebagaimana yang disampaikan di ayat 2 dalam bentuk peraturan desa. Jadi, untuk tutup buku akhir tahun anggaran itu dalam bentuk peraturan desa tentang laporan realisasi pertanggungjawaban APBD desa, yang mana seperti disampaikan tadi, jika suatu dokumen dalam bentuk peraturan desa artinya sudah melewati pembahasan dan penyepakatan bersama BPD. Jadi itulah rangkuman beberapa peran BPD dalam hal mulai dari perencanaan pembangunan desa, RKP, pengelolaan keuangan desa, penyusunan APBD desa, sampai dengan tutup buku akhir tahun anggaran, yaitu laporan realisasi pertanggungjawaban APBD desa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.